Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke guys, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini, wow, temanya adalah ada yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Nah ya, jadi siapa tuh ya seseorang yang pengen mendekati kamu tapi dia takut banget sama kamu? Waduh ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, karena ini sifatnya energi general ya. Jadi buat teman-teman semuanya, bijak-bijaklah ambil keputusan ya. Semua hasil readingan ini ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja ya. Chat link kontak WA di deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, lang to the sung ya. Lang to the sung atau langsung kita baca terlebih dahulu. Oke. Saya akan lihat siapakah dia, seseorang yang ingin mendekati kamu tapi takut. Waduh, kenapa tuh menyeramkan ya? Kita lihat siapakah dia, seseorang yang ingin mendekat tapi takut sama kamu. Siapakah dia, seseorang yang ingin mendekat tapi takut sama kamu? Siapakah dia, seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu? Tuh, ada dua kartu yang nggak saya ambil. Kita cari yang paling kuat ya, paling strong energinya. Oke. Kita cek dulu siapakah dia, seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Tuh kan. Yang saya rasakan ya, dia adalah seseorang yang sebenarnya suka sama kamu diam-diam. Tetapi orang ini tidak berani menyampaikan isi hatinya dikarenakan alasan tertentu ya. Entah dia merasa nggak pede, entah dia takut ya cintanya bertepuk sebelah tangan, atau jangan-jangan dia mencintai kamu yang sejatinya kamu tuh udah punya gebetan. Nah ya, jadi dia tersiksa, takut banget mendekati kamu gitu ya. Takut tuh kalau kamu marah atau cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi akhir-akhir ini tuh aku sering lihat ya bahwa orang ini tuh kayaknya memperhatikan kamu. Nah ya, jadi tiap langkah kamu ya dilihat sama dia. Aduh ya, terkadang pun beberapa di antara dia juga sepertinya sering tuh ya main-main mata, kode-kodean. Aduh ya, bukan lagi. Karena ya dia mengagumi dirimu. Tidak hanya mengagumi, tapi orang ini juga ingin memiliki kamu seutuhnya. Tetapi kendala terbesarnya ya, terutama bagi kamu yang sudah memiliki pasangan, orang ini tuh jadi stres, menderita karena pengennya dia gitu ya. Bisa dibilang tuh, aku ingin memiliki kamu tapi dirimu sudah dimiliki oleh orang lain. Nah ya, jadi hancur berkeping-keping ya batin perasaannya. Dan di sini tuh beberapa di antara kamu juga dulunya mungkin sempat pernah ya dekat banget sama dia, tapi nggak tahu kenapa ya. Apakah karena ada kesalahpahaman ya, atau mungkin ada konflik batin yang belum terselesaikan ya, sehingga kedekatan kalian tuh tidak bisa dilanjutkan. Meskipun kalian tidak dilanjutkan, tapi sampai detik ini perasaan dia ke kamu tuh masih begitu besar. Dia sebenarnya pengen mendekati kamu, tapi dia ragu, takut ya kalau kamu tuh masih sakit hati sama dia, takut dirimu tuh masih menyimpan dendam ya. Atau mungkin takut juga gitu, diri kamu tuh masih belum menerima atas rasa sakit hati yang pernah dia lakukan di masa lalu. Nah makanya dia ketir-ketir, aslinya ya dia pengen banget gitu ya masuk lagi ke dalam hidupmu, nyambung lagi lah ya silaturahmi kita kayak dulu. Ya, panggil pipi mimi ya, atau mungkin panggil sayang beb, lebay. Seperti itu. Terus di sini bottom decknya saya melihat gitu bahwa mental dia ini sampai tergoncang ya. Saya melihat mental dia sampai tergoncang
Karena dia mencintai seseorang tapi tidak terungkapkan. Nah, jadi kan kayak tersiksa banget tuh ya. Batin dia udah bucin ke kamu, tapi dia sendiri tidak berani menyampaikan rasa cintanya terhadap kamu gitu ya. Dan di sini tuh beberapa dari dia juga kayaknya sering banget ya cemburu terhadap kamu, terutama ketika ada yang mendekati kamu. Meskipun ya secara ikatan kalian ini nggak ada, tapi dia nggak ikhlas aja ya. Kayak ngerasa greget, sakit hati gitu ya kalau ada orang lain yang mencoba mendekati kamu di saat dia sayang sama kamu. Dalam waktu dekat tuh kayaknya akan ada pergerakan ya, beberapa dari dia tuh akan nekat gitu. Jadi udah deh gitu ya, kalau ini tidak segera diungkapkan, ya aku tuh akan mati penasaran. Ya, makanya dalam waktu dekat tuh akan ada pergerakan di mana orang ini akan nekat gitu ya, entah ditolak atau enggak, entah diterima atau kagak gitu. Ya udah, yang terpenting tuh apa ya, bisa dibilang kita jadian dulu ya, atau mungkin aku mengungkapkan dulu ya, itu urusan belaka, seperti itu. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut. Aduh, bukan lagi ya. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut sama kamu. Tuh. Kalau dilihat dari energinya, saya merasa bahwa dia dan kamu memiliki perbedaan usia. Di mana seseorang yang ingin mendekati kamu, usianya tuh jauh di bawah kamu. Meskipun ada perbedaan usia di antara kalian, tetapi orang ini sudah terlanjur sayang. Dan dia nggak peduli ya apa kata mereka, apa kata orang-orang yang syirik. Nggak peduli gue gitu. Yang terpenting tuh aku mencintai kamu apa adanya gitu ya. Dan saat ini saya melihat ya, dia tuh kayaknya lagi ngambek sama kamu, nggak tahu kenapa gitu. Padahal kamu tuh juga nggak kurang-kurang perhatian ke dia, kamu tuh juga nggak kurang-kurang ngertiin dia ya. Tetapi yang saya rasakan tuh beberapa di antara dia ini tiba-tiba mendiamkan kamu, seolah-olah itu bersikap cuek gitu ya. Padahal aslinya tuh dia kangen, dia pengen mendekat. Ya, tetapi ya karena dia jaga sikap dan jaga gengsi, sehingga sampai detik ini komunikasi masih belum terjadi. Ini orang tuh sebenarnya hatinya baik gitu ya, cuman nggak tahu kenapa pusing juga menghadapi seseorang yang memiliki rasa gengsi yang sangat besar. Karena ingat ya, gengsi itu tidak menyelesaikan masalah, justru menambah daftar masalah baru. Dan yang saya rasakan ya, bahwa saat ini tuh dia sebenarnya pengen bicara, tapi dia takut ya, takut harga dirinya ya, takut rasa gengsinya gitu ya, atau mungkin ya dia merasa ih ngapain sih gitu ya, biar lo aja yang memulai gitu, kalau gue mah ogah, ih menyebalkan. Ya, karena beberapa di antara dia itu tipikal seseorang yang seperti itu. Dan saat ini tuh kamu sama dia kayak lagi perang diam ya, kayak lagi perang dalam silent treatment ya, dan membuat diri kamu tuh kayaknya makin pusing. Dan di sini bottom of the deck-nya ya, mungkin mungkin kamu mengira gitu ya bahwa hanya kamu yang pusing memikirkan hubungan ini. Dia pun juga sama gitu ya. Meskipun ini semua karena kelakuannya, tapi orang ini tuh masih belum sadar bahwa jarak yang terjadi di dalam hubungan ini tuh karena ulah gengsi dia sendiri ya, karena mungkin sikap dia sendiri yang gampang ngambek, gampang cemburuan, gampang overthinking kepada kamu ya, sehingga membuat situasi hubungan ini berjarak. Tapi saat ini yang aku rasakan tuh di antara dia ini kayaknya udah mulai berani tuh ya ngasih kode, seolah-olah itu menandakan bahwa orang ini tuh pengen nyambung lagi sama kamu, pengen bicara, pengen baikan, pengen minta maaf. Tapi kayaknya kamu tuh masih gedek gitu. Karena kemarin kamu udah coba gitu ya, meminta maaf ke dia tapi nggak dimaafin gitu ya. Udah coba juga gitu ya, bujuk-bujuk dia tapi tetap aja gitu ya. Dia sok cuek dengan sikap gengsi dia. Dan di saat kamu saat ini nggak peduli sama dia, ternyata dia pusing. Ya, ternyata dia keliengan tuh ya, pusing juga, stres gitu ya. Ternyata didiamkan kamu tuh jauh lebih menyiksa ya, daripada apa ya, mungkin sakit gigi kali gitu ya.
Kita cek lagi di sini guys, siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pengen mendekat tapi takut banget sama kamu. Cek dulu ya. Tuh, kalau yang aku lihat ya, ada seseorang yang saat ini sebenarnya sedang dihadapkan sama masalah finansial. Dan orang ini tuh nggak tahu ya solusi jalan keluar dari masalah yang dihadapi itu kayak gimana. Karena jujur aja ya, masalah tuh datang bertubi-tubi. Masalah satu belum selesai, ditambah lagi masalah baru. Sedangkan kamu dan dia tuh saat ini lagi berjarak. Karena menurut aku ya, ketika orang ini sedang ada masalah, dia itu berdiam, nggak ada tindakan. Seharusnya kan dia bisa menceritakan masalah dia ke kamu. Tapi nggak tahu kenapa, entah dia merasa nggak enak atau mungkin dia sungkan ke kamu, sehingga hal itu tuh nggak dia ceritakan, sehingga sangat berpengaruh terhadap sikap dia ke kamu yang jadi berubah. Ya di sini tuh kamu sudah merasakan gitu ya, bahwa akhir-akhir ini tuh sikap dia emang beda gitu. Cuman kamu nggak mengira bahwa yang dia hadapi adalah kesulitan tentang finansialnya. Dan di sini dia sebenarnya pengen ya mendekat ke kamu. Karena apa? Ya mungkin kamu bisa nolong dia, ya mungkin kamu bisa bantu keuangannya, tapi dia nggak enak gitu. Nanti apalah kata dunia gitu ya. Nanti kau sangka diriku matre lagi gitu ya. Atau mungkin nanti takutnya aku tuh hanya memanfaatkan dirimu. Padahal dia tidak punya niat sedikit pun ya untuk memanfaatkan kamu. Hanya saja memang saat ini dia sedang terjebak dalam situasi yang paling sulit gitu. Dan seseorang yang merasa hanya peduli sama dia itu kamu. Makanya dia sebenarnya pengen mendekat tapi takut juga gitu ya. Takut kalau mungkin gitu ya, kamu tuh memandang dia yang aneh-aneh, memandang dia ini matre ya. Memandang dia ini hanya mau memanfaatkan kebaikan kamu. Sedangkan orang ini tuh tidak ingin ada konflik di antara kalian. Dan di sini kalau bottom decknya ya, saya merasa bahwa orang ini tuh dia sebenarnya penghasilannya lumayan loh ya. Mungkin penghasilan dia ini jauh lebih gede ketimbang kamu. Tapi berhubung ya, orang ini tuh tipikal seseorang yang nggak bisa mengelola keuangan dia dengan baik, sehingga itu selalu jatuhnya besar pasak daripada tiang gitu ya. Padahal kamu tuh udah sering nasihati dia gitu ya, jangan lupa menabung, jangan lupa ya uang itu harus ada simpanan darurat gitu. Tapi tetap aja gitu, dia justru malah memikirkan kesenangan dia sendiri daripada mendengarkan kamu. Jadi ya udah, sekali dua kali dinasehatin nggak mempan, ya udah akhirnya tuh kamu capek menasehati dia. Biarlah gitu. Dan di saat dia sekarang ya keliengan, pusing gara-gara mungkin finansial dia nggak stabil, dia pengen cerita ke kamu tapi takut, sungkan gitu ya, takut kalau mungkin cara pandang kamu ke dia itu berbeda gitu ya. Kamu menganggap dia matre, padahal tidak gitu. Karena di sini beberapa dari dia ini mungkin tipikal orang yang menurut aku tuh terlalu mengikuti lifestyle ya, terlalu mengikuti ego dia daripada kebutuhan. Nah, seharusnya kan kebutuhan diprioritaskan dulu baru mengikuti keinginan ego. Tapi ini orang tidak gitu, egonya digedein dulu gitu ya. Tidak memikirkan kebutuhan dasarnya. Sehingga di sini yang saya lihat tuh dia sedang pusing gitu ya. Ini aku tuh harus gimana gitu. Masa iya ya aku tuh nekat cerita ke kamu, sedangkan mungkin beberapa minggu, beberapa hari kemarin tuh ya aku cuekin kamu gara-gara aku ada masalah gitu. Aku bingung ya harus gimana gitu. Pengen minta bantuan ke kamu tapi takut, aduh bukan lagi. Dan menurut aku tuh ini sebenarnya salah dia sendiri, karena bagaimanapun juga ya, sebesar-besarnya penghasilan orang ketika kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, itu percuma ya. Oke, kita cek lagi ya guys. Kita cek terlebih dahulu di sini. Kita lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut. Tuh, udah sadar dia kangen kamu, tapi masih tetap juga dia bersikap diam seolah-olah tidak mengharapkan kamu ya. Inilah dia ya, seseorang yang berdealing dengan kamu saat ini. Sebenarnya diri kamu tuh udah capek ya debat terus sama dia, karena memang saat ini tuh fokusnya kamu ya. Kamu tuh kayak pengen fokus menata kehidupan masa depan kamu. Sedangkan orang ini ya terlalu mendamba-dambakan ketoksikannya ya.
terlalu gitu ya, dia ketika ada masalah gitu ya tidak diselesaikan dengan baik, justru malah orang ini tuh lari dari masalah dan bersikap diam. Dan di sini saya merasa bahwa sebenarnya dia rindu kamu, ya, dia kangen kamu, tapi dia tahan. Coba tuh ya, berapa lama tuh ya tahan kamu, tahan ya mendiamkan kamu. Karena sebenarnya yang saya rasakan tuh dia udah nggak kuat gitu. Tapi dia tetap gitu, dia masih berusaha jaga gengsi, jaga sikap gitu ya, seolah-olah gitu ya. Ini orang tuh kayak tidak membutuhkan dirimu, padahal ngarep, ya, seperti itu. Dan menurut aku tuh cara dia bersikap ini nggak dewasa banget ya. Karena sebenarnya kamu tuh pengen cari orang yang dewasa, tapi gitu ya, ketemunya kok orang yang kayak gini lagi. Kamu menjalin hubungan sama dia ini bagaikan menjalin hubungan kayak anak TK loh ya, kayak anak PAUD gitu, yang dikit-dikit ngambek, dikit-dikit cuek, ya, dikit-dikit cemberut. Aduh, pusing gue. Ya, aduh, kalah pokoknya kalau drama Korea gitu ya. Cuman alasan kamu mau bertahan sama dia ya karena kamu tuh sudah berlari sejauh ini. Jadi kayak rasanya itu akan sia-sia banget ketika kamu tuh harus berhenti ya. Dan di sini yang saya lihat ya, dia lagi nunggu tuh, kan kelihatan bottom decknya ya. Kamu lagi nunggu kabar dari dia. Dia pun juga lagi nunggu kabar dari kamu. Jadi ya udah, yang diem-diem duluan pulang. Ya kayak anak sekolah kan gitu ya. Siapa yang anteng, siapa yang pulang duluan. Nah ini sama ya, kayak yang terjadi dalam hubungan kalian gitu. Kamu sedang menanti kabar darinya, dia pun juga menanti kamu yang bergerak untuk memulai menghubunginya. Tapi dalam hati tuh yang saya rasakan, karena saat ini kamu tuh udah terlalu capek ya, udah terlalu lelah. Jadi ya udah gitu, karena jika kamu membiasakan diri memulai duluan, pasti ini orang tuh nggak tahu diri, dia akan kebiasaan, dia akan ngarep kamu yang mulai terus. Makanya kenapa di sini meskipun kamu menanti kabar dari dia, tapi kamu diam, nggak ada tindakan, sengaja memberikan dia suatu pembelajaran agar orang ini mau belajar dari kesalahan, biar nggak kayak kemarin-kemarin gitu. Karena kemarin tuh lo childish banget, gila gitu ya, masa gue terus gitu ya yang dipaksa memulai, sedangkan kamu tuh nggak punya inisiatif gitu ya, nggak punya inisiatif untuk meminta maaf, nggak punya inisiatif untuk memulai gitu, pengennya nunggu terus gitu, pengennya dimulai terus, kapan hubungan ini kelar gitu. Terus saya juga merasa gitu ya bahwa kayak kamu tuh saat ini udah nggak bisa berkata-kata, nggak bisa membayangkan mimpi yang indah-indah bersama dia. Bertahan sehari sama dia aja rasanya kayak bertahan 1 tahun gitu ya. Gimana lagi membayangkan hubungan yang indah-indah? Masalah ini aja masih nggak kelar-kelar. Jadi kayak ya udah, kamu tuh nggak bisa berandai-andai lagi. Mungkin di awal gitu kamu terlalu berekspektasi begitu tinggi sama dia, tapi setelah tahu gitu ya bahwa orang ini mengecewakan kamu, udah deh, jadi kayak ikhlas pasrah aja gitu. Kalau dia emang jodoh ya kamu berharap disatukan, kalau dia memang bukan jodoh ya udah, ikhlas lillahi ta'ala gue gitu ya. Kita coba lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Oke, tuh kelihatan. Kalau dilihat nih, orang tuh sebenarnya pengen bebas ya, tapi setelah kamu memberikan dia kebebasan, orang ini jatuhnya kejablasan, lupa tanggung jawab, lupa memperhatikan kamu, lupa kalau di belakang dia ada seseorang yang selalu menanti kabarmu. Gitu, jatuhnya tuh kelewatan. Padahal ya, tujuan kamu ngasih kebebasan ke dia agar membuat orang itu ngerasa nyaman sama kamu gitu, karena kamu nggak mau gitu ya terlalu mengekang dia, terlalu membatasi ruang geraknya. Tetapi ya semakin kamu ngertiin dia, tapi orang ini tuh kelewat batas, semakin nggak tahu diri ya, dia memanfaatkan kebebasan yang kamu berikan hanya untuk asik-asik dengan dunia dia sendiri, sedangkan kamu tuh kesepian, hidup kamu tuh rasanya kosong. Iya gitu, saat ini tuh kamu punya pasangan, tapi nggak tahu kenapa kamu tuh hatinya itu terasa kosong, karena jarang sekali disentuh. Bukan disentuh ya, tapi maksudnya itu disentuh, dikasih kasih sayang, itu nggak pernah. Jangankan seperti itu, di saat kamu membutuhkan teman untuk bercerita, orang ini terlalu menyibukkan diri dengan urusannya, sehingga
kamu sebagai pasangan tuh kayak merasa tidak dipentingkan lagi di dalam hidupnya dia, karena orang ini terlalu asik dengan dunia dia sendiri. Di awal orang ini bisa ngasih warna baru ya, karena tuh di awal tuh dia sok bucin banget gitu ya. Kalau kamu nggak ngabarin dia, dia marah-marah. Ya, kalau kamu terlambat nggak menghubunginya, dia bisa ngambek-ngambek gitu ya. Dia dulu juga sayang sama kamu, di awal tuh kamu diprioritaskan, tapi setelah kamu ya berdebat sama dia dan kamu ngasih dia kebebasan, akhirnya dia kejablasan ya. Jangankan berkomunikasi, untuk ketemu dia aja rasanya susah, karena dia selalu berdrama dengan alasan yang telah dia buat gitu. Terus dan saat ini tuh nggak tahu kenapa, awalnya tuh kamu yakin sama dia, tapi saat ini keyakinan kamu berubah menjadi kecurigaan, terutama makin kesini dia makin jauh sama kamu. Kamu takut gitu apabila ternyata orang ini tidak benar-benar mencintaimu, justru malah orang ini berdealing dengan orang lain di belakang kamu. Jadi kayak rasanya belum siap gitu ya. Terus saya juga merasa gitu, beberapa dari kamu tuh ini ya, bottom decknya kelihatan banget ya, pas ya, karena kartu ini keluar lagi. Lagi-lagi ya, saat ini mungkin banyak dari kamu tuh yang sedang menanti kabar dari dia, tapi dia nggak tahu diri. Nah gitu, dia nggak sadar, nggak tahu diri kalau saat ini tuh dia sedang dinanti sama kalian gitu ya. Dia sedang dinanti sama kamu, dia nggak sadar. Karena ya udah, yang penting ego dia terlampiaskan, dia merasa puas, is okay ya, gaspol. Terus saya juga melihat ya, beberapa dari kamu tuh saat ini ada yang murung ya, murung karena sedih gitu, karena ekspektasi kamu sama dia ini bahagia, tapi ternyata luka yang kamu dapatkan. Dan saat ini hati kamu tuh rapuh, kamu tuh sebenarnya butuh tempat untuk bersandar ya, tempat untuk bercerita, tapi seseorang yang semestinya menjadi teman bercerita kamu, justru malah dia lari. Ya, dalam artian tuh lari asik-asik dengan dunia dia sendiri. Sedangkan di saat kamu yang rapuh gitu ya, kayak kamu tuh butuh ya seseorang yang bisa menjadi support system yang baik. Bahkan gitu ya, orang lain tuh jauh lebih peduli ke kamu loh ketimbang dia yang sejatinya adalah pasangan kamu sendiri. Nah loh ya, jadi suatu saat tuh jangan salahkan kamu ketika kamu nantinya akan nyaman dan jatuh cinta sama seseorang yang benar-benar bisa ngebuat diri kamu tuh ngerasa nyaman. Nah ya, jadi kita cek lagi ya guys, di sini kita lihat terlebih dahulu siapakah dia seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Siapakah dia seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Siapakah dia seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Judgment. Wow. Oke. Kalau dilihat tuh wow, ngeri juga ya. Beberapa dari kamu tuh kayaknya ada yang didoa-doain deh sama dia gitu, nggak tahu ya, kayaknya dia datengin guru spiritual dimana tujuannya tuh untuk meluluhkan hati kamu. Atau mungkin bisa juga gitu ya, beberapa dari dia ini sampai datang ke tarot reader gitu ya, bertanya ke tarot reader tentang energi kamu sekarang. Nah makanya mungkin ada ya gitu, kamu tuh merasa hidup kamu baik-baik aja, tapi akhir-akhir ini tuh kayak kamu deg-degan gitu ya, kayak waduh ini serangan apa tuh ya, kok kayaknya aku tuh akhir-akhir ini sering pusing gitu, kayak darah rendah, kayak darah tinggi gitu, padahal kayaknya tensi normal-normal aja. Karena memang yang saya rasakan beberapa di antara dia ini sampai gitu ya rela datang ke guru spiritual, dimana tujuannya itu untuk mengikat kamu agar diri kamu tuh nggak bisa lepas dari dirinya dia gitu. Dan mungkin ada juga ya sebagian di antara kamu tuh awalnya biasa aja sama dia, nggak tertarik dan tidak tertarik juga untuk berdealing dengannya. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu makin melihat dia tuh makin membuat diri kamu tuh kepincut sama dia. Padahal gitu, dulu tuh kamu tuh bukan spekku banget gitu ya. Dulu tuh kamu bukan seleraku, bukan tipeku banget. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya, lama-lama feelingku tuh ya kayaknya hancur gitu. Aku tuh melihat kamu yang biasa aja menjadi luar biasa loh. Wow, ya iyalah gitu. Karena beberapa dari dia ini ada yang mungkin membawa ya foto kamu, atau mungkin dia sebut nama kamu gitu ya ke dalam guru spiritual untuk narik energi kamu gitu ya. Dan di sini jujur gitu, kamu tuh sampai nggak tenang loh ya, dibikin penasaran terus sama dia ya.
hari-hari itu kayaknya nggak bisa lepas ya dari pikirannya gitu. Dan di sini dia pengen mendekat, ya dia pengen mendekati kamu, tapi dia bikin gila kamu dulu. Dalam artian gila itu bukan ODGJ kali ya, bukan. Tapi kayak kamu tuh dibikin bucin dulu sama dia. Jadi kayak dia tuh ngarep biar kamu yang mencari dia dulu. Nah, gila sih ini ya. Gila, senekat itu nih orang ya. Karena dia sampai rela menghalalkan segala cara hanya demi bisa ngedapetin kamu. Terus, dan ini kan kelihatan gitu ya. Kayak diri kamu tuh sampai menertawakan kamu sendiri gitu. Ih gila ya. Emang nasib tuh kayak bener-bener nggak ada yang nyangka gitu. Karena dulu di awal tuh gue nggak ada ekspektasi buat mencintai kamu, apalagi menjalin pacaran dengan kamu gitu ya. Tapi kok aneh ya, energiku tuh kayak di luar nalar gitu ya. Lama-lama tuh gue ngelihat kamu tuh demen juga loh, gue suka loh gitu ya. Padahal dulu mah gue nggak tertarik. Ih gila kali ya, kayak sampai-sampai ih aku tuh kayak kamu tuh menertawakan diri kamu sendiri gitu. Apakah mungkin gitu ya, ini benci yang dinamakan cinta gitu ya. Dari benci bisa jadi cinta, karena ada juga gitu beberapa dari kamu sama dia ini dulunya kayak musuh. Mungkin kalian sering berantem, sering berdebat gitu. Nggak taunya ternyata kalian jadian gitu. Bahkan yang saya rasakan tuh kamu berharap banget loh gitu ya, pengen dimiliki sama dia selamanya gitu. Dan kamu kayak merasa sedih atau nggak rela ditinggalkan sama ini orang. Aduh ya, waduh, dahsyat banget tuh energinya. Berarti kamu udah kecantol banget ya, udah ibarat kata tuh udah kecebur, tapi yang dalam banget energi yang dia kirimkan gitu loh. Kita cek lagi, siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. The Devil ya, wow, setan. Ya, karena jika dilihat dari energinya, orang yang pengen mendekati kamu tuh tingkahnya kayak Satan ya. Dia kayak Satan, kayak devil banget gitu. Kenapa? Ya karena hidup tuh yang real-real aja. Sedangkan orang ini tuh terlalu banyak drama dan kebohongan yang dia mainkan untuk manipulatifin kamu. Ya, bahkan yang saya rasakan tuh di awal kamu mengira bahwa dia adalah seseorang yang paling baik. Makanya tuh ya kamu idam-idamkan, kamu damba-dambakan, kamu raja-rajakan, kamu ratu-ratukan. Tapi ya setelah melihat kelakuannya yang kayak Satan, ya bukan lagi. Justru malah membuat diri kamu tuh semakin stres, semakin tersiksa gitu ya. Bahkan kamu tuh sampai menyalahkan diri kamu sendiri. Kenapa gitu ya, gue tuh ketemu sama kamu, kalau ujung-ujungnya gue tuh bukannya bahagia, justru malah merasa sakit hati gitu ya. Seperti apa yang aku rasakan di masa lalu. Karena ekspektasi kamu tuh dia bisa menjadi penyembuh trauma luka lama kamu loh. Nggak taunya ternyata dia sama blangsaknya tuh ya. Sama kayak kadal-kadal yang kemarin lusa tuh ya, nyakitin kamu, PHP-in kamu, gantung kamu. Dasar gitu. Karena beberapa dari dia ini kayaknya ya berpotensi menggantungkan kamu. Ya dibilang ada ikatan, ya emang ada, tapi ikatannya kagak jelas gitu ya. Dibilang dia udah nggak serius, tapi dia dilepaskan nggak mau. Pengennya dipertahankan, tapi dia sendiri tidak ada keinginan untuk berubah. Itu yang membuat diri kamu tuh kayaknya makin parah, makin stres, makin tersiksa gitu. Bahkan ini gambaran ya bahwa diri kamu tuh sebenarnya udah nggak kuat lagi gitu. Tapi gimana cara lepas dari dia? Aku takut ya kalau pada akhirnya nanti gue yang nyesel lagi, gue ngelepasin lo gitu ya. Terus gue yang nyesel. Nah aku nggak mau seperti itu. Terus ada juga gitu. Kayaknya ini orang tuh sengaja mempermainkan perasaan kamu. Ya mungkin kamu ditarik ulur sama dia, mungkin kamu nggak dikasih kejelasan, ya. Atau mungkin ya beberapa dari kamu tuh apa ya, bisa dibilang tuh dibikin stres gitu ya sama dia. Aduh. Dan ini kelihatan banget kondisi emosional kamu tuh akhir-akhir ini sangat bisa dibilang tuh nggak stabil loh ya. Bukannya stabil, justru malah tidak stabil di sini. Kenapa? Ya karena nggak tahu kenapa. Ya ketika kamu banyak pikiran, terkadang emosi kamu tuh jadi gampang meluap-luap gitu. Mungkin kamu jadi pribadi yang gampang sensitif ya. Mungkin di antara kamu tuh jadi pribadi yang
yang bisa dibilang tuh kayak mood kamu tuh jadi berantakan, kerja jadi nggak fokus, makan enak pun jadi nggak enak, rasanya hambar gitu. Terus kamu tuh jadi kayak membatasi ruang sosial gitu ya, karena kamu kayak lebih sering menghabiskan diri mengurung di kamar. Nah, ya itu yang kelihatan banget di sini. Ya, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Tuh. Hati-hati ya. Karena ini orang tuh bisa ngasih kenyamanan di awal padahal dia sosok yang red flag. Ya. Karena ini hampir sama ya. Kelihatannya tuh dia baik, kelihatannya tuh dia bisa diharapkan padahal dia seorang player. Gitu. Karena ini orang tuh kata-katanya lemes banget gitu ya. Kalah ya kalau namanya pemanis buatan. Karena kata-katanya tuh semanis madu. Ya, bukan lagi. Dan ya, kamu tuh sampai dibikin apa ya? Bisa dibilang tuh dibikin jatuh cinta sama dia karena kata-kata dia yang begitu meyakinkan. Karena kata-katanya tuh kayak seolah itu tidak menunjukkan bahwa dia ini sosok yang nggak baik gitu. Justru malah kelihatannya tuh, wah ini orang tuh kayaknya bisa diharapkan. Nih orang tuh dari gerik-geriknya tuh kayaknya serius gitu ya. Pengen berkomitmen. Tapi yang perlu kamu waspadai ya, hati-hati jangan terlalu memberikan semua hati dan perasaan kamu ke dia kalau kamu belum tahu siapa dia sebenarnya. Ya, karena hubungan tuh harus didasarkan sama namanya proses. Jadi nggak bisa tuh ya kalau cuma sehari 2 kali kenal ya, nggak bisa tuh. Jadi butuh namanya proses gitu ya. Dan di sini yang saya rasakan ya, di sini ada kartu Pack of Wands. Jiwa kamu tuh, pikiran kamu dibikin melayang-layang sama dia. Seolah-olah ya emang gila sih gitu. Karena kayak dunia itu seolah-olah sempit gitu. Kayak hanya orang inilah satu-satunya yang kamu sukai, kamu gilai, kamu bucinin gitu. Ya, tapi kamu nggak sadar bahwa di belakang kamu tuh ternyata dia sosok yang manipulatif. Dia seorang player gitu. Dia seorang yang kayaknya tuh kata-katanya nggak bisa dipegang. Memang meyakinkan di awal gitu. Tapi lama-lama kamu akan tahu gitu ya, kebelangsakan apa yang nantinya akan terjadi. Nah, ya. Jadi sebelum kamu jatuh terlalu dalam ya, jadi pikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Kamu harus lihat tuh apa dampaknya ke kamu nanti ya. Gimanakah rasa cintanya, apakah stabil atau tidak. Atau jangan-jangan nih orang tuh hanya terlalu menggebu-gebu di awal ya. Terlalu menggebu-gebu pengen ngedapetin kamu, tapi ujung-ujungnya zong sama aja gitu ya. Kayak yang kemarin-kemarin. Dan kita lihat ya, apa yang ingin dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat? Apa yang ingin dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat? Oke, dia terancam ya. Saya melihat tuh terancam. Karena memang saat ini beberapa dari kamu tuh tidak ingin bicara apapun dari dia. Karena percuma juga gitu. Gue ngomong, lo nggak bakal dengerin. Percuma juga gitu, gue ngomong, pasti ini akhir-akhirnya, ending-endingnya ini akan memicu terjadinya perdebatan. Daripada hal itu terjadi, oga deh gitu. Lebih baik gue insaf, lebih baik kita jalani hidup kita masing-masing gitu. Ya, tapi dia tetap terus, dia kayaknya akan berusaha ngejar kamu sampai dapat ya, meminta maaf ke kamu sampai kamu tuh bakal memaafkan dia. Karena menurut aku tuh ini ya, diperkuat sama bottom deck-nya. Karena di sini ada kartu Knight of Pentacle gitu. Dia bakal nekat gitu. Yang penting dia minta maaf dulu ke kamu gitu. Dia akan kayak seolah tuh, ini orang aneh juga gitu ya. Terkadang tuh ketika kamu yang bikin salah, dia paling susah memaafkan gitu. Tapi giliran dia yang bikin kesalahan, seolah kamu tuh dituntut untuk mau nggak mau harus bisa memaafkan dia. Tapi dia orangnya nggak mau berubah, nggak mau introspeksi diri. Nah, makanya di sini beberapa dari kamu tuh kayak pusing banget memikirkan nih orang gitu. Karena pengennya dimaafkan terus gitu. Tapi giliran kita yang bikin kesalahan, dia sok-sokan. Sok nggak bisa maafin kita lah, sok kita yang paling berdosa lah. Ih, ala-ala ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin mendekat tapi takut banget sama kamu. Oke, ya. Saya melihat beberapa dari dia sepertinya sedang mempersiapkan sebuah pertemuan di mana mungkin ya orang ini tuh pengen ngasih kamu sesuatu sebagai tanda bukti permintaan maaf atas kelakuannya kepada kamu.
gitu ya. Dan karena orang ini tuh menurut aku dia tahu ya titik celah kamu. Dia tahu bagaimana kelemahan kamu, makanya kenapa kamu tuh susah marah sama dia dan kamu tuh begitu gampangnya ditaklukkan sama dia, gitu ya. Terus Seven of Cup ini juga menggambarkan tentang ya, saya melihat beberapa dari dia itu juga kayaknya bikin apa ya, dalam artian tuh kayak surprise gitu ya, kayak pengen ngobrol secara deep, artinya tuh kayak pengen ngobrol secara dalam ya, karena ada sesuatu hal tuh yang pengen disampaikan, diungkapkan dan diberi sebagai bukti bahwa orang itu masih sayang sama kamu, bahwa dia ingin mengakhiri konflik dengan kamu, seperti itu ya. Terus di sini ada kartu Queen of Swords ya, ini menggambarkan juga tentang bottom decknya ya. Tapi di sini kayak, hey, kamu nggak semudah itu dong, gitu. Mungkin kemarin gue kamu bodoh-bodohin gitu, tapi saat ini mohon maaf gitu. Gue nggak bakal memaafkan kamu meskipun lo sogok-sogok gue, sogok ya. Meskipun lo nyogok-nyogok gue dengan barang ini, barang itu, tapi tidak membuat hatiku merasa luluh, gitu. Aku mendiamkan kamu tuh bukan tanpa alasan. Emang gue gila? Kagak gitu. Gue ngediamin lo gitu. Karena ya, diri kamu tuh agar mendapatkan suatu pembelajaran, agar kamu tuh bisa lebih menghargai pasangan kamu. Karena di sini kelihatan tuh kayaknya kamu tuh ogah-ogahan deh buat memaafkan dia. Kenapa? Kesel ya? Capek ya? Atau mungkin tensi kamu tuh udah di luar nalar pokoknya gitu. Intinya tuh kayak udah habis kesempatan kamu untuk meminta maaf gitu ya. Karena di sini kelihatan banget kayak kamu tuh sinis ya. Kelihatan banget kayak kalau kalau diri kamu tuh kayaknya terlalu berat buat memaafkan kesalahannya gitu. Kita cek lagi. Ya, kita cek terlebih dahulu apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat, apa yang ingin dia lakukan ke kamu dalam waktu keluar lagi. Tuh. Ya. Kalau di sini saya melihat dalam waktu dekat, seseorang yang saat ini sedang mendiamkan kamu, ya, orang ini tuh akan membuat sebuah rencana. Memang saat ini kamu dan dia itu nggak ada pergerakan. Tapi orang ini tuh bisa menghancurkan psikologi kamu hanya dengan status-status dia. Karena meskipun dia nggak ada tindakan, tapi beberapa dari dia ini suka kayak nulis-nulis status gitu ya. Kayak nulis-nulis status, kayak misalkan bikin kata-kata, dimana itu kan kayak memancing atau menghancurkan kondisi psikologis kamu. Nah, itu emang sengaja dia lakukan, ya. Sengaja dia lakukan untuk membuat diri kamu tuh kebakaran jenggot. Karena beberapa di antara dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh gimana ya? Dia pinter drama, tapi sifatnya itu drama yang membuat kamu tuh jadi kepanasan gitu ya. Jadi kayak merasa kamu tuh tergerak ingin tanya itu sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Kayak apa ya, bisa dibilang tuh ini orang tuh 1000 intrik 1000 taktik. Aduh, bukan lagi ya. Dan bottom decknya ya tuh, dan orang ini lebih dari satu orang sepertinya, karena saat ini beberapa dari kamu tuh kayaknya dekat lebih dari satu orang. Dan kamu pusing saat ini karena kamu dihadapkan sama ke semua-muanya. Karena kayak semua-muanya itu pengen mengharapkan perhatian dari kamu, pengen mendapatkan sayang darimu. Aduh ya, ngeri juga. Wow, primadona ya. Karena sampai diperebutkan beberapa orang, kamu sendiri pusing gitu. Yang satu pengen diperhatikan, ya, yang satu pengen disayang. Aduh. Yang satu pengen berkomunikasi dengan kamu, tapi yang satu juga gitu ya, pengen juga ngobrol sama kamu. Jadi kayak kamu pusing sendiri di sini. Kita cek lagi ya guys. Kita cek terlebih dahulu di sini. Kita cek bagaimana energi dia. Ya, apa yang ingin dia lakukan? Apa energi dia? Apa yang ingin dia lakukan? Bagaimana energi dia? Apa yang ingin dia lakukan? Bagaimana energi dia? Apa yang ingin dia lakukan? Kita cek terlebih dahulu. Kita lihat. Tuh ya, strength. Aduh, pusing juga. Kamu tuh disuruh harus sabar yang kayak gimana sih ya? Karena yang saya lihat dari energinya, beberapa dari dia itu menuntut kamu tuh untuk bisa bersikap sabar sama dia, sedangkan kelakuan dia ini nggak bisa disabarin.
Ya, kayak misalkan lo kemana-mana tanpa pamit, apa iya gue harus sabar sama kamu? Ya, terus selama ini gitu ya, kamu terlambat chat dari aku, ternyata kamu chat sama orang lain, dan apakah aku harus sabar? Pusing jadinya, karena ini orang tuh kayak seolah-olah dia mengharuskan diri kamu tuh bersabar menghadapi dia, tapi sikap dia ini yang seolah-olah tidak bisa disabarin, karena makin disabarin dia makin melonjak gitu ya. Jadi ada yang menuntut, seseorang yang menuntut kamu tuh harus bisa sabar gitu ya. Aku tuh sabar loh sama kamu, masa kamu nggak bisa sabar sama aku gitu? Aku selama ini sabar sama kamu, pret. Jadi kayak dia menuntut kamu untuk kamu tuh bisa bersikap sabar sama dia, tapi sikapnya, kelakuannya ini bikin kamu tuh nggak sabar gitu. Justru malah di sini yang kelihat energi kamu tuh saat ini sedang nggak tahu arah. Masih itu nggak tahu arah hubungan ini, nggak tahu arah memang gitu, karena ya kita ini masih ada ikatan, tapi nyawa di dalam hubungan ini udah nggak ada gitu, karena udah chaos gitu, udah hancur gitu. Kamu terlalu ego, kamu terlalu menuntut aku menjadikan diriku seperti apa yang kamu inginkan, sedangkan kamu nggak mau berbenah gitu ya. Terus saya juga melihat beberapa dari dia, ya beberapa dari dia saya merasa dia pengen dipertahankan gitu ya, dia pengen dipertahankan, nggak pengen dilepas dari kamu. Nah, pusing sendiri tuh. Kita cek lagi di sini apa yang akan dia lakukan dan bagaimana energi dia, apa yang akan dia lakukan ke kamu, apa yang akan dia lakukan ke kamu. Tuh, saya melihat ya, wow, beberapa dari kamu tuh berdealing ya, terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi. Kalian sadar bahwa hubungan ini salah, ya, tahu ya, hubungan ini salah, nggak bisa dibenerin, tapi tetap juga gitu, kalian nakal, ya, tetap juga nekat melakukan hal ini. Dan aku tuh juga nggak bisa menyalahkan kalian, karena kalian terjebak dalam hubungan seperti ini ya mungkin karena kalian punya background masing-masing. Mungkin kamu nggak, apa ya, mungkin kamu jarang dikasih kasih sayang dengan pasangan kamu, atau mungkin pasangannya nggak bisa menghargai dia, sehingga kalian memutuskan menjalin hubungan ini meskipun dosa gitu ya. Ya sebenarnya kalian sadar akan konsekuensi, kalian pun juga tahu hubungan ini hubungannya nggak benar, hubungannya nggak baik gitu, tapi tetap gitu, kalian ini nggak bisa dipisahkan, karena kalian tetap terus saling mencari ya. Dan dalam waktu dekat ya, kalian emang udah lama ya kayaknya nggak pernah ketemu, udah cukup lama juga gitu, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan. Dan dia sangat berhasrat ya, dia berhasrat pengen ketemu kamu untuk melampiaskan rasa rindu yang selama ini dia tahan. Aduh ya, tuh kok langsung lihat ranjang ya, kok langsung lihat ranjang aku, kenapa nih? Wow ya, nggak usah dibaca ya, karena ngeri energinya. Karena beberapa dari dia ini ada yang mengarah ke arah sini, dia berhasrat karena pengen ke arah sini gitu. Aduh ya, tapi pikiran kamu lain, pikiran kamu tuh sebenarnya ya kamu kangen gitu, pengen ngobrol, pengen hanya sekedar berbincang, tapi dia larinya kok ke sini. Aduh ya, pusing juga gue. Kita cek lagi apa yang ingin dia lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Oke, ya aku lihat ya dalam waktu dekat tuh dia akan tunduk sama kamu ya, karena kamu tuh tipikal orang yang gak banyak bergerak, cukup tidak berkata-kata langsung membuat orang ini takut dan tunduk sama kamu gitu. Karena menurut aku tuh ya mungkin selama ini dia belum tahu marah kamu gimana, mungkin dia hanya tahu marah kamu tuh sebatas level-level biasa. Tapi setelah dia menyadari gitu ya, ternyata marah kamu aslinya ini jauh lebih menakutkan, sehingga membuat orang ini tuh akhirnya takluk, tunduk sama kamu. Dia nggak berani lagi buat nyakitin kamu ya, seperti itu. Terus The Magician ya, kamu berdealing sama orang yang sangat misterius
Kamu aja loh saat ini merasa nggak yakin gitu, apakah dia ini benar-benar bisa dipegang atau tidak gitu. Jadi kamu yang pacarnya aja gitu ya, kamu sendiri merasa nggak yakin apakah dia ini emang benar-benar baik ke kamu atau tidak. Apakah dia ini benar-benar bisa serius atau tidak. Kamu sendiri nggak yakin gitu loh ya. Oke, sampai di sini aja video ini guys. Terima kasih ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi coaching, kalian langsung saja silakan klik aja ya link tautan WA di bawah deskripsi video ini. Oke, bye.